Bayangkan, kau berdiri di pinggir jalan tol. Malam sepi, anak kecil menggenggam tanganmu erat, lapar, dingin, dan tak tahu arah pulang. Lalu seseorang datang, naik motor, berjaket hijau, memakai helm gelap. Tapi bukannya menolong, ia pergi, meninggalkan kalian dalam kegelapan. Dan malam itu adalah malam terakhir. Kau hanya bisa memeluk anakmu sambil menangis. Inilah kisah seorang driver ojol yang memilih keuntungan di atas nyawa orang lain. Dan saat semua sudah terlambat, hanya dosa yang menemaninya di setiap perjalanan. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like sebagai bentuk doa agar kita semua dijauhkan dari kesalahan yang sama. Dan tekan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata penuh pelajaran dan rasa sesak di dada seperti ini. Karena setiap cerita adalah cermin dan pelajaran bagi kita semua. Langit Jakarta mulai gelap, warna oranye keabu-abuan memudar, berganti dengan cahaya lampu jalan yang satu-satu menyala seperti bintang malas yang terlambat bangun. Di atas jok motornya, Ridwan menarik napas dalam, menatap layar ponselnya yang baru saja berbunyi. Orderan baru masuk, nama penumpangnya Sari 2 orang. Titik jemput di pinggir tol persis di dekat gerbang masuk tol Cakung yang ia tahu bukan tempat ideal menunggu ojol. Ridwan mendecik kecil, helmnya sudah setengah dipasang, tapi tangannya ragu. Ia menatap tarif, 15.000. Lokasi tujuan cuma sekitar 5 km. Rute macet, butuh mutar jauh, rugi. Gumamnya, ia menekan tombol batalkan, lalu menaruh ponsel ke holder, menyalakan motor, dan gas pelan-pelan menuju jalur biasa. Tapi belum 10 detik berjalan, notifikasi masuk lagi. Sari 2 orang, titik jemputnya sama. Waktu menunggu 11 menit. Ridwan mengerutkan dahi. Ngotot banget, katanya sambil menekan tombol tolak lagi. Ponsel hening, tapi pikirannya tidak. Ia jadi sedikit terganggu. Seperti ada yang aneh dengan cara order itu muncul lagi. 2 kali, nama yang sama, lokasi yang sama. Tapi toh, ia sudah biasa tolak-tolak order. Bukan karena jahat, bukan karena sombong, tapi karena, ya, begitulah hidup driver sekarang. Harus pintar milih, kalau enggak, rugi sendiri. Ia melanjutkan perjalanan. 1 jam lewat, 2 jam, Jakarta makin dingin. Angin malam meniup sisa-sisa, panas aspal. Orderan mulai sepi. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 10 malam. Ia berhenti di pinggir minimarket untuk istirahat dan minum. Tiba-tiba, notifikasi masuk lagi. Ridwan membeku. Nama yang muncul, Sari 2 orang. Lokasi jemput, pinggir tol Cakung. Kali ini, bukan cuma 1 kali muncul, tapi 2 notifikasi bersamaan. Dengan nama dan lokasi yang sama, ia mengusap layar. Matanya tak salah baca. Apaan sih ini? Gumamnya. Sedikit gusar, rasa penasaran mulai tumbuh, rasa takut belum. Ridwan belum sampai ke titik itu. Ia hanya mulai merasa ini bukan order biasa. Ia klik profil penumpang, tapi tidak ada foto, tidak ada rating. Seperti akun baru, seperti akun kosong, seperti hampa. Ridwan menghela napas panjang. Okelah, sekali ini aja, gue antar. Ia menyalakan motor, mengikuti maps menuju lokasi jemput. Jalan sepi, angin makin dingin. Lampu jalan di jalur tol itu tidak semua menyala, beberapa mati. Ada yang berkedip pelan, seperti kode Morse dari dunia lain. Dan saat ia sampai, tak ada siapa-siapa, cuma jalan kosong, pagar tol, dan rumput-rumput liar yang tumbuh liar di sela beton. Ridwan berhenti, matanya menyapu sekitar. Ia matikan mesin motor, lepas helm, dan turun. Sari, tak ada jawaban. Sari, angin menjawab, membawa bau lembab dan suara gesekan dedaunan. Ponselnya tetap menyala, status penumpang menunggu. Ia mendekat ke trotoar. Di sana, ada sepasang sandal kecil, merah, ukurannya seperti milik anak usia 5 tahun. Di sampingnya, plastik kresek hitam berisi sisa roti dan botol air minum. Dan sobekan kertas, tertulis sama. Kami sudah tunggu lama, terima kasih. Om Ojol, tangan Ridwan gemetar. Ia langsung menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tapi, tetap tidak ada siapa-siapa. Tol kosong, angin makin dingin. Jantungnya berdetak cepat, tidak karena capek, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia kembali ke motor. Saat hendak menyalakan mesin, matanya tak sengaja melihat spion kanan. Ada bekas tangan kecil, seperti telapak tangan basah, menempel di kaca spionnya. Ridwan membeku, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Tangannya gemetar saat menyentuh spion itu, basah, dingin. Ia mengusapnya dengan tisu,
lalu menyalakan motor dan ngebut tanpa menoleh ke belakang. Sepanjang jalan, ia tidak berani berhenti, tidak berani lihat spion, tidak berani lihat siapapun. Sampai akhirnya ia tiba di kontrakannya. Saat turun dari motor, spion itu kembali ada bekas tangan kecil yang tadi ia bersihkan, yang tadi sudah ia usap, kini kembali lagi. Dan malam itu, mimpi buruk mulai datang. Ia bermimpi berada di jalan tol kosong. Di hadapannya, seorang ibu membawa anak kecil berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan. Wajah sang ibu pucat, matanya cekung. Anak kecil itu tersenyum. "Om, sekarang udah nggak kerugi kan?" Ridwan terbangun. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Ia menarik napas cepat, lalu menoleh ke jendela. Ada bekas tangan kecil di kacanya, dan ia tahu ini belum selesai. Pagi itu, Ridwan duduk di tepi tempat tidur. Matanya bengkak, lehernya kaku, dan hatinya penuh tanda tanya. Mimpi semalam masih segar di kepalanya. Wajah ibu dan anak kecil itu dalam mimpi terlalu nyata. Bahkan suara tawa si kecil masih terdengar samar di telinganya. Ia menatap spion motor yang sudah ia lepas dan taruh di pojok dapur. Masih ada bekas tangan kecil. Sama, tidak pudar meski sudah ia bersihkan 3 kali. Ia berdiri pelan, mengambil air wudhu, lalu salat. Tapi pikiran tidak bisa diam. Usai mengangkat tangan dan mengucap salam ke kanan dan kiri, tubuhnya justru bergetar. Ya Allah, ini apa? Ya Allah, tangis tipis keluar tanpa suara. Ridwan bukan tipe orang yang gampang takut, tapi ini bukan takut pada hantu. Ini takut pada sesuatu yang lebih dalam. Penyesalan. Setelah selesai salat, ia membuka ponsel. Ia mencari di mesin pencarian dengan kata kunci kecelakaan ibu dan anak pinggir tol Cakung. Jarinya berhenti saat sebuah artikel berita muncul. Tanggalnya sekitar 3 minggu lalu, seorang wanita dan anak perempuannya ditemukan tewas di pinggir jalan tol Cakung. Diduga menjadi korban tabrak lari. Kedua jenazah ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Hanya berjarak sekitar 100 meter dari pintu masuk tol. Ridwan menutup mulutnya. Ia tahu persis, itu lokasi tempat ia menolak orderan 3 minggu lalu. Tangannya gemetar saat ia gulir layar ponsel. Ia membaca bagian kronologi korban sempat dilihat oleh warga duduk di pinggir tol selama lebih dari 2 jam. Karena tidak mendapat tumpangan. 2 jam, tepat seperti waktu ketika ia menolak order itu 2 kali, lalu mengabaikannya. Astagfirullah, astagfirullah. Ia memejamkan mata. Di belakang kelopak matanya, muncul kembali wajah anak kecil itu. Senyum manis, tapi matanya kosong. Hari itu, Ridwan tidak narik. Ia hanya duduk di dalam kamar kontrakannya yang sempit. Lalu sekitar pukul 3 sore, ponselnya kembali berbunyi. Bukan dari aplikasi Ojo, tapi dari nomor tadi kenal. Ia ragu, tapi tetap diangkat. Halo, tak ada suara. Halo, siapa ya? Hening. Lalu, suara kecil terdengar. Om, udah makan belum? Ridwan menjatuhkan ponselnya. Napasnya memburu. Suara itu ia kenal. Itu suara anak dalam mimpinya. Ponsel mati sendiri, layarnya kosong. Ya Allah, ampun ya Allah. Tangisnya pecah. Malamnya, ia kembali bermimpi. Kali ini lebih aneh. Ia berada di dalam aplikasi Ojo, tapi semua peta berubah gelap. Satu-satunya titik yang menyala adalah lokasi kejadian 3 minggu lalu. Di layar, tertulis, pesanan terakhir belum selesai. Mohon jemput penumpang. Ridwan bangun dalam keadaan keringat basah kuyup. Ia terengah. Ia merasa dirinya tidak sedang dihantui tapi sedang ditagih oleh hati nuraninya, oleh kesalahan yang dulu ia anggap sepele. Pagi berikutnya, ia memberanikan diri untuk kembali ke lokasi kejadian. Ia naik motor, menyusuri jalanan yang sama. Setiap kali ia mendekati gerbang tol itu, tubuhnya terasa berat, seperti ada yang duduk di belakang. Tapi ia tidak berani menoleh. Ia tiba di tempat itu, jalan sepi. Ia matikan mesin motor dan turun. Di tempat yang sama, sandal kecil itu masih ada, basah dan mulai lapuk. Ridwan duduk di trotoar. Ia menatap lurus. Angin sore menyentuh wajahnya seperti tamparan halus. Ia membuka mulut pelan, seperti berbicara pada udara. Aku salah, aku egois, aku pilih uang, bukan manusia. Aku yang salah. Ia bicara pada tak terlihat, tapi hatinya tahu. Mereka mendengar di sisi pagar. Ia letakkan 2 bunga Kamboja yang ia beli dari warung tadi. Ia menunduk, berdoa lama dengan suara bergetar. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Dan dari arah belakang, ia dengar suara kecil memanggil, Om. Ridwan berdiri spontan, menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Namun spion motornya yang ia
Pasang kembali tadi pagi kini kembali memperlihatkan bekas tangan kecil yang sama. Tapi kali ini, bekas itu perlahan memudar, seperti perlahan memaafkan. Ridwan terdiam, ia tak bisa berkata-kata. Malam itu, saat ia pulang, tidak ada mimpi, tidak ada bayangan, tidak ada suara. Tapi hati kecilnya tahu, ini baru awal. Karena terkadang, dosa bukan cuma diampuni dengan air mata, tapi dengan tindakan, pengakuan, dan perubahan. Pagi itu, udara Jakarta terasa berbeda. Bukan karena cuaca, tapi karena isi hati Ridwan yang berubah. Ia bangun lebih awal, merapikan tempat tidur, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia salat subuh tepat waktu tanpa rasa terburu-buru. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi sorot matanya masih menyimpan luka. Luka yang perlahan ia pelajari untuk tidak ia tolak lagi. Setelah sarapan sederhana, ia membuka aplikasi Ojo. Ada notifikasi insentif baru, bonus harian lebih tinggi dari biasanya. Dulu, angka itu pasti akan membuatnya semangat narik dari pagi sampai malam. Tapi kali ini, Ridwan hanya memandangi layar tanpa tergesa-gesa menyalakan motor. Pikirannya masih tertinggal di tempat itu di pinggir tol Cakung. Tempat dosa lamanya terjadi. Namun ia tahu, tidak cukup hanya meminta maaf dalam hati. Ia ingin berubah, bukan hanya supaya tidak diganggu, tapi karena hati kecilnya tidak sanggup lagi membohongi kebaikan yang ia tahu benar sejak awal. Jam 8 lewat. Ridwan akhirnya keluar. Ia berkendara pelan. Tidak seperti biasanya yang terburu-buru. Ia berhenti setiap kali melihat penyeberang jalan yang bingung. Membantu ibu-ibu menenteng belanjaan. Bahkan menolak satu orderan fiktif karena tahu itu tipu-tipu dari akun palsu. Perubahan kecil, tapi setiap perubahan besar selalu dimulai dari niat yang paling sederhana. Siang itu, ia berhenti di warung tempat biasa mangkal bersama beberapa rekan ojol. Baru duduk 5 menit, dua temannya datang, Joko dan Wahyu. Mereka langsung menyapa seperti biasa. Ridwan, nongol juga loh. Udah 3 hari ngilang. Kenapa? Ridwan tersenyum tipis. Istirahat aja, capek. Wahyu tertawa. Wah, jangan-jangan lo sakit atau dapat bisikan halus dari dunia lain. Joko menimpali. Hati-hati Wan. Dengar-dengar ada driver lihat setan di tol. Gila benar tuh. Ridwan diam. Ia tidak tertawa. Matanya hanya menatap botol air mineral di depannya. Suasana sempat canggung. Sampai akhirnya ia berkata pelan. Kalau misalnya ada orang ninggalin penumpang, terus penumpang itu mati, menurut kalian gimana? Wahyu dan Joko langsung melirik. Lah, serius nanya? Tanya Joko. Ridwan mengangguk. Wahyu menjawab sambil nyengir. Ya, itu namanya sial. Namanya juga kerja di jalan. Kita nggak bisa tanggung semua nasib orang, bro. Tapi kalau tahu kita yang ninggalin, ya udah, tinggalin aja. Namanya juga rezeki. Kalau nggak cocok, ya skip. Lagian, siapa suruh jemput di tol? Emang tol tempat nunggu ojol? Jawaban itu membuat dada Ridwan sesak. Ia tidak membalas, hanya diam. Mencoba mencerna bahwa dunia ini tidak semuanya mau mengerti perasaan orang lain. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Order masuk. Tanpa pikir panjang, ia terima. Lo terima tuh, lokasi jauh lo, kata Joko sambil melirik ponselnya. Rugi. Wan, biasa lo tolak tuh order begitu. Ridwan berdiri sambil tersenyum kecil. Kalau terus pilih-pilih, gue takut hidup yang milihin gue balik nanti. Joko mengernyit. Lo kenapa sih? Serius banget belakangan. Lo gak kayak Ridwan yang dulu. Ridwan menatap mereka sejenak, lalu menjawab. Justru karena gue gak mau jadi Ridwan yang dulu. Ia pasang helm, naik ke motor, dan tancap gas. Sepanjang perjalanan menuju penjemputan, ia merasa lebih ringan. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan tangan kecil, tidak ada mimpi buruk. Sesampainya di titik jemput, ia melihat seorang ibu muda menggendong anak kecil dengan tangan kiri dan membawa tas besar di tangan kanan. Terlihat lelah, mata sayu, napas memburu. Ibu Siti ya? Wanita itu mengangguk cepat. Iya mas, alhamdulillah akhirnya datang juga. Tadi 3 driver cancel. Ridwan tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, membantu mengangkat tas dan membuka jok belakang agar sang ibu duduk nyaman. Anak kecil itu memeluk ibunya erat. Mata mereka bertemu sebentar, dan dalam sekejap, Ridwan seperti melihat pantulan wajah yang pernah ia tinggalkan. Mata anak itu bening, tidak menuduh, hanya polos, tapi cukup membuat Ridwan ingin menangis. Sepanjang perjalanan, ia tidak banyak bicara, tapi ia mengantar dengan hati yang penuh. Setelah sampai tujuan, ibu itu mengucapkan terima kasih berkali-kali, bahkan ingin memberikan tip. Ridwan menolak. Doakan saya aja, Bu, itu lebih cukup.
Wanita itu tersenyum. Mas baik ya, semoga Allah balas semua kebaikannya. Kalimat itu menancap dalam. Malamnya, saat Ridwan pulang dan parkir motor di depan kontrakan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berdiri. Kaku, spion motornya bersih, tidak ada lagi bekas tangan kecil. Ia duduk di jok motornya, menatap langit, lalu menunduk. Kedua telapak tangannya ia buka. Ia tatap baik-baik. Semoga tangan ini sekarang jadi alat bantu, bukan alat penolak. Dan untuk pertama kalinya, sejak peristiwa itu, Ridwan tersenyum bukan karena uang, bukan karena bonus, tapi karena hatinya kembali menemukan arah. Tapi ia belum tahu, ujian berikutnya akan jauh lebih berat. Sudah 2 minggu sejak Ridwan mengantar penumpang ibu anak di bawah hujan sore hari itu. Ia mulai kembali menjalani rutinitas seperti biasa, namun dengan cara yang jauh lebih manusiawi. Tidak lagi pilih-pilih orderan, tidak lagi marah-marah saat tarif kecil. Ia belajar melihat wajah penumpang, bukan angka di layar. Tapi ketenangan itu mulai retak, sedikit demi sedikit. Awalnya kecil. Satu malam, ketika ia baru saja memarkir motor, ia melihat sesuatu di bawah jok. Sebuah kotak kecil berwarna merah muda. Ia bingung, karena hari itu tidak membawa penumpang anak-anak. Ia buka pelan. Isinya adalah boneka karet kecil berbentuk kelinci. Di leher boneka itu, tergantung gantungan kertas kecil bertuliskan tangan anak. Kelinci ini temanku tidur. Ridwan membeku, jantungnya berdetak keras. Ia segera menutup kotak itu dan membawanya masuk ke dalam kamar. Namun begitu ia menyalakan lampu, sesuatu membuatnya menjatuhkan kotak dari tangannya. Di dalam kamar, di atas ranjangnya, ada bekas basah berbentuk tubuh kecil. Seperti seseorang atau sesuatu telah tidur di sana. Tubuhnya gemetar. Bismillah, bismillah, bismillah. Ia baca ayat kursi cepat-cepat. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Suara tawa kecil sesekali terdengar di luar jendela. Dan saat ia memberanikan diri mengintip, ia melihat sekelebat bayangan kecil melintas cepat. Terlalu cepat untuk manusia. Pagi harinya, dengan mata merah karena kurang tidur, Ridwan memutuskan pergi ke masjid. Ia duduk diam lama setelah salat, lalu memberanikan diri mendekati ustaz senior yang biasa mengisi pengajian. Ustaz, saya mau tanya soal rasa bersalah. Ustaz hanya menatapnya, menunggu. Kalau kita pernah salah sama orang yang sudah meninggal dan belum sempat minta maaf, apa yang bisa kita lakukan? Ustaz menarik napas. Jawabannya tenang. Bantu mereka dengan doa. Lanjutkan hidup dengan amal. Lalu, cari keluarganya dan minta maaf. Sekecil apapun salahmu, jangan biarkan itu jadi beban abadi. Ridwan mengangguk, meski tubuhnya lemas. Kalau saya nggak tahu siapa mereka. Ustaz menatapnya lekat-lekat. Kalau mereka ingin kau tahu, kau akan diberi jalan. Hari itu, Ridwan memutuskan mencari tahu lebih jauh. Ia kembali membaca berita kecelakaan ibu dan anak di Tol Cakung. Kali ini, ia membaca sampai ke bagian komentar. Ada satu komentar yang membuatnya terdiam lama. Itu adik saya, namanya Bu Sari, dan anaknya Aulia. Kami kehilangan kontak selama setahun karena dia pindah-pindah kerja dan hidup susah. Kalau ada yang tahu kabarnya, mohon hubungi saya. Rahma 0812 Seks. Tangan Ridwan gemetar saat mencatat nomor itu. Sore harinya, ia nekat mengirim pesan. Tak langsung cerita semuanya, hanya menanyakan apakah benar korban kecelakaan itu bernama Sari dan Aulia. Balasan masuk, iya, benar mas. Maaf, mas ini siapa? Ridwan tidak langsung jawab. Ia menatap layar lama, lalu menulis, saya driver ojol, dan saya rasa saya pernah bertemu mereka sebelum kecelakaan itu terjadi. Pesan itu terkirim, beberapa menit tidak dibalas. Tapi saat balasan akhirnya muncul, isinya hanya satu kalimat, Mas, tolong temui saya. Keesokan harinya, Ridwan datang ke alamat yang diberikan. Rumah sederhana di gang sempit. Catnya kusam, jendelanya pecah separuh. Di sana, seorang wanita berjilbab menerima dengan mata sembab. Namanya Rahma. Ia adalah adik dari Bu Sari. Ridwan menceritakan semuanya, jujur, dari awal hingga akhir. Bagaimana ia menolak orderan, bagaimana ia tahu titik jemput itu, bagaimana ia melihat berita, sampai bagaimana ia mulai dihantui sejak saat itu. Rahma menangis, tapi bukan karena marah. Aulia, anak itu polos banget. Mas, dia gak pernah rewel. Waktu saya terakhir ketemu mereka, Aulia malah nyuruh ibunya jangan banyak ngeluh. Katanya, nanti Allah marah. Ridwan menunduk, tubuhnya lemas. Lalu Rahma mengambil sesuatu dari laci meja. Sebuah foto
Bu Sari dan Aulia, wajah yang sama seperti di dalam mimpinya. Ridwan tidak bisa menahan tangis. Ia jatuh bersimpuh. Saya salah? Mbak, saya yang ninggalin mereka malam itu. Rahma tidak bicara, tapi air matanya cukup jadi jawaban. Ia tidak melempar amarah, tidak menyalahkan. Ia hanya berkata, kalau Mas Ridwan mau, bantu saya doain mereka tiap malam. Itu lebih berharga dari sekadar maaf. Ridwan mengangguk. Saat ia pamit dan keluar dari rumah itu, langit sudah mulai jingga. Angin sore berembus pelan. Ia berjalan menuju motor. Tapi saat hendak naik, spion motornya bersih. Tidak ada bekas tangan, tidak ada bayangan, tidak ada apa-apa. Hanya dirinya sendiri. Dan langit yang perlahan menggelap. Tapi begitu ia menyalakan mesin, suara kecil terdengar dari belakang. Makasih, Om. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ia tahu, Aulia telah mengerti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ridwan tidur nyenyak. Pagi itu, Ridwan menatap motornya dengan senyum kecil. Bukan karena motornya mewah, justru sebaliknya. Motor tua merek Jepang yang warnanya sudah memudar. Knalpotnya mulai batuk, dan spion kirinya kadang goyang sendiri. Tapi di balik bodi usangnya, motor ini sudah menemaninya lebih dari 5 tahun. Dari ngojek pertama kali sampai saat ini, dari keliling gang sempit sampai jalan tol, ia menepuk tangki motornya pelan. Hari ini kita kerja baik-baik. Ya, sejak bertemu Rahma dan memohon maaf atas kesalahan masa lalu, hari-hari Ridwan terasa lebih lapang. Tidak lagi dihantui mimpi buruk. Tidak lagi melihat bekas tangan kecil di spionnya. Tidak lagi ada suara-suara aneh saat berkendara. Namun ketenangan itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Hari itu, Ridwan mendapat penumpang yang cukup jauh. Dari Bekasi ke Tanah Abang, seorang ibu hamil yang ingin periksa ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, mereka banyak ngobrol, dan Ridwan merasa seperti sedang mengantar adiknya sendiri. Ia bahkan menolak tip tambahan karena merasa cukup diberi ucapan terima kasih dan senyum hangat. Saya doakan Mas sehat terus, kata ibu, itu sambil memegang pundaknya. Ridwan hanya bisa membalas dengan senyum. Ia kembali narik hingga sore, tapi saat berada di daerah Salemba, motornya tiba-tiba batuk keras. Lalu, mati total. Ia coba starter, tidak mau. Ia coba dorong, lalu hidupkan dengan kickstarter. Tetap tidak mau. Keringat dingin mulai keluar. Ia sedang tidak bawa banyak uang. Sudah 2 minggu ini ia memang tidak mengejar target. Karena ingin fokus berubah termasuk. Tidak lagi mengeluh pada keadaan. Tapi kali ini, ia merasa lelah. Kenapa harus sekarang? Ia dorong motor ke bengkel terdekat. Montir mengecek, lalu menatap Ridwan dengan ekspresi berat. Mesin panas. Mas, kayaknya piston jebol. Ini harus turun mesin. Ridwan mengangguk pelan. Berapa? Kira-kira biayanya, kalau full, mungkin sekitar 1,2 jutaan. Ridwan terdiam. Uang di dompetnya tinggal 300.000. Ia punya tabungan di dompet digital. Tapi itu pun hanya cukup buat makan dan kebutuhan harian seminggu ke depan. Dulu, saat hidupnya masih egois, ia tak segan pinjam uang kemana saja demi servis cepat. Tapi sekarang, entah kenapa, harga dirinya terasa lebih berat. Ia menunduk. Mas, bisa tinggalin dulu motornya. Kalau mau, kami bantu cicilan perbaikan. Tapi motor baru bisa diambil kalau sudah lunas. Ridwan mengangguk pelan. Ia tahu maksud montir itu bukan jahat, tapi tetap saja hatinya berat. Sore itu, Ridwan pulang jalan kaki. Di perjalanan, suara di dalam kepalanya mulai muncul. Suara yang sudah lama ia kubur dalam. Kalau aja dulu gak sok tobat, lo pasti udah banyak duit sekarang. Lihat, lo berubah. Tapi motor lo rusak. Ini balasan. Jadi orang baik mang ada gunanya. Ridwan mencoba menepi suara-suara itu. Enggak, ini bukan balasan. Ini ujian. Tapi malam itu, ia menangis juga. Bukan karena motornya rusak, tapi karena ia sadar tidak mudah jadi orang baik. Apalagi setelah pernah jatuh begitu dalam. Namun, saat ia hampir tertidur, notifikasi masuk. Pesan dari nomor yang tak dikenal. Mas Ridwan, ini Rahma. Maaf mengganggu. Saya baru habis dapat rezeki dari kantor. Ada bonus mendadak. Saya ingin bagi ke Mas Ridwan sebagai ucapan terima kasih atas kejujuran Mas kemarin. Boleh saya bantu? Ridwan menatap layar ponselnya lama, lalu menangis lagi. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena haru. Ia membalas, Mbak, terima kasih, tapi saya belum pantas dibantu. Saya masih belajar jadi manusia. Rahma membalas, justru karena Mas manusia, maka Mas pantas dimaafkan dan pantas diberi kesempatan. Keesokan harinya, Ridwan datang ke bengkel.
bukan untuk mengambil motornya, tapi untuk mengucapkan terima kasih kepada montir yang bersedia bantu menyimpan tanpa biaya tambahan. Dan untuk pertama kalinya, Ridwan naik Transjakarta sambil membawa helm di pangkuannya. Sepanjang perjalanan, ia hanya memandangi helm itu. Ia sadar, perjuangannya belum selesai. Tapi kali ini, ia tidak merasa sendirian. Karena ketika seseorang benar-benar ingin berubah, Tuhan akan kirim ujian bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji. Apakah taubatmu hanya karena rasa takut, atau karena kasih dan penyesalan? Dan Ridwan memilih untuk tetap melangkah, meski tanpa motor, meski tanpa gengsi, meski harus memulai dari nol. Ridwan menatap bayangan dirinya di kaca halte bus. Rambutnya makin tipis, kulit wajahnya mulai tampak kusam karena kurang tidur. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang baru. Keteguhan, sesuatu yang bahkan ia tidak punya saat pertama kali memutuskan berhenti jadi egois. Sudah hampir 2 minggu, ia tidak narik. Motor belum bisa ia tebus dari bengkel. Meski montir berbaik hati tidak membuangnya, tapi Ridwan tidak tinggal diam. Seorang teman dari masjid mengenalkannya pada sebuah komunitas kecil bernama Sahabat Pasien. Komunitas ini bergerak membantu pasien miskin mengantar mereka ke rumah sakit, mengambil obat, atau sekadar menemani lansia ke puskesmas. Tanpa berpikir lama, Ridwan bergabung. Ia tidak dibayar, tapi setiap kali ia membantu seseorang menyeberang jalan, mendorong kursi roda, atau memanggilkan ambulans, hatinya terasa ringan. Pagi itu, ia mendapat tugas mengantar Pak Haji Subandi, seorang pensiunan guru agama yang baru saja menjalani operasi mata. Pak Haji tidak punya anak, tinggal sendirian, dan hanya ditemani pembantu yang juga sudah sepuh. Mas Ridwan, Allah itu maha baik, kata Pak Haji pelan saat di dalam angkot. Tapi kebaikan Allah kadang baru terasa saat kita kehilangan semua yang kita banggakan. Ridwan diam, tapi hatinya mencatat. Sepulang dari tugas itu, ia berhenti sebentar di masjid dekat terminal. Ia duduk di beranda, menatap anak-anak kecil bermain bola. Suara tawa mereka mengisi udara. Namun dari kejauhan, ia melihat satu sosok anak perempuan berdiri diam di balik pohon. Tidak tertawa, tidak ikut bermain, mengenakan baju putih kusam. Wajahnya tenduh, tapi matanya kosong. Ridwan berdiri pelan, tapi saat ia mendekat, anak itu hilang seolah ditelan bayangan pepohonan. Ia tidak panik, tapi dada kirinya terasa berat. Malam harinya, Ridwan baru bisa tidur menjelang pukul 2, tapi hanya 1 jam. Setelah itu, ia terbangun, napasnya sesak. Di dalam kamar yang gelap, ia melihat siluet kecil berdiri di pojok ruangan. Anak kecil, diam, tidak bergerak. Matanya menatap lurus ke arah Ridwan. Ia tidak berkata apapun, tapi Ridwan tahu, itu Aulia. Ada apa? Ridwan berbisik. Anak itu tidak menjawab, tapi di tangan kanannya, ia memegang sesuatu. Sebuah kartu ucapan lebaran. Ridwan menoleh ke meja. Kartu itu tidak ada sebelumnya. Ia bangkit pelan, menyalakan lampu. Tapi sosok anak itu sudah hilang. Di atas meja, sebuah kartu benar-benar ada, tertulis dengan spidol warna merah muda. Untuk Om yang dulu ninggalin aku. Sekarang aku tahu, Om udah baik. Tapi ada satu lagi yang Om belum temui. Tangan Ridwan gemetar, keringat dingin membasahi tengkuknya. Apa maksudnya? Siapa yang belum ia temui? Hari-hari berikutnya, Ridwan gelisah. Hingga suatu malam, Rahma mengirim pesan. Mas Ridwan, saya baru ketemu teman lama Mbak Sari. Dia bilang, sebelum meninggal, Mbak Sari sempat cerita kalau ayah Aulia belum pernah tahu dia punya anak. Ridwan tertegun. Suaminya bukan suami, hanya ayah biologis. Mereka hanya sempat kenal di satu tempat kerja dulu. Mbak Sari gak pernah menuntut apa-apa dari laki-laki itu. Tapi katanya, sebelum meninggal, dia hanya ingin ayah Aulia tahu kalau dia punya darah daging di dunia ini. Hati Ridwan seperti dicekik. Mungkinkah itu maksud pesan Aulia? Ia balas, Mbak, saya ingin cari orang itu. Apa Mbak punya petunjuk? Beberapa menit kemudian, Rahma mengirimkan satu nama. Namanya Guntur. Dulu kerja di gudang ekspedisi. Terakhir saya dengar, dia tinggal di daerah Kramat Jati. Ridwan tidak menunggu. Ia ambil jaket, tas kecil, dan keluar malam itu juga. Naik angkot, lalu ojek, lalu jalan kaki. Di bawah langit mendung, ia menyusuri gang demi gang, bertanya ke warga, ke warung kopi, ke tukang parkir. Semua mengenal nama itu, tapi tidak tahu pasti di mana tinggalnya sekarang. Akhirnya, di ujung gang sempit, seorang kakek memberi petunjuk. Guntur, yang kerja di ekspedisi. Oh, yang sering mabuk itu,
Rumahnya pindah ke kontrakan belakang minimarket. Sendirian sekarang. Ridwan mengangguk. Jantungnya berdetak kencang. Ia temukan kontrakan itu. Pintu kayunya tua dan retak. Ketika diketuk, tak ada jawaban. Tapi dari dalam, terdengar suara batuk parah. Lalu langkah pelan. Pintu terbuka. Seorang pria dengan mata sayu, rambut acak-acakan, dan wajah yang tampak menua jauh dari usia. "Guntur," Ridwan langsung berkata. "Maaf, Pak. Saya cuma ingin menyampaikan sesuatu." Guntur mengernyit. "Saya siapa ya?" Ridwan mengeluarkan ponsel. Ia buka foto Aulia yang diberikan Rahma. Anak kecil itu tersenyum dalam bingkai. "Ini Aulia, anak dari Bu Sari. Beliau sudah tiada. Dan Aulia juga." Guntur membeku. Napasnya tercekat. Ia ambruk ke lantai. Tangannya menutup wajahnya. "Anak saya." "Gila, gak mungkin." "Saya." Air matanya jatuh deras. Ridwan duduk di sampingnya, menepuk pelan bahunya. "Bu Sari gak minta apa-apa. Beliau cuma ingin Bapak tahu. Itu saja." Guntur menangis seperti anak kecil, lalu mengangkat wajahnya. "Apa saya bisa ziarah ke makam mereka?" Ridwan mengangguk. Dan malam itu, dua lelaki yang tak pernah saling kenal duduk bersama dalam tangis. Di bawah lampu remang kontrakan sepi, diikat oleh satu nama kecil, Aulia. Subuh belum lama berlalu ketika Ridwan dan Guntur tiba di TPU Tanah Kusir. Udara masih lembab, dan kabut tipis masih menggantung rendah di antara batu-batu nisan. Langkah mereka pelan menyusuri jalan setapak berkerikil. Tak ada suara kendaraan, hanya dedaunan basah yang jatuh satu-satu dari pohon-pohon tua. Dan sesekali bunyi burung yang entah sejak kapan bangun pagi. Guntur membawa seikat bunga kamboja yang ia beli di warung dekat pintu masuk. Tangannya gemetar, bukan karena cuaca dingin pagi itu, tapi karena dadanya terasa penuh sesak. Semalam, ia hampir tidak bisa tidur. Wajah anak kecil yang belum pernah ia kenal terus muncul dalam benaknya. Aulia, anak dari perempuan yang pernah ia abaikan dalam hidupnya. Sekarang, ia bahkan tidak punya waktu untuk sekadar minta maaf langsung. Ridwan melangkah perlahan di depannya. Sesekali melihat kanan kiri mencari penunjuk arah makam. Kata Mbak Rahma, posisinya agak di pojok, dekat pohon esiem besar itu. Guntur hanya mengangguk. Akhirnya mereka tiba. Dua batu nisan berdiri berdampingan. Tanahnya masih tampak agak baru. Tidak banyak hiasan. Tidak ada batu granit mahal. Hanya papan nama sederhana dengan huruf-huruf pudar. Sari binti Salamah, lahir 1991, wafat 2023. Aulia Sari, lahir 2017, wafat 2023. Ribuebaikan, mereka tak sempat lama di dunia, tapi semoga abadi di sisi Tuhan. Guntur perlahan berlutut. Ditaruhnya bunga di atas pusara Aulia dengan hati-hati. Tangannya menyentuh tanah di atas makam yang basah oleh embun. "Maafkan ayah." "Nak," bisiknya. Suaranya serak. Air matanya jatuh satu-satu. Tubuhnya sedikit gemetar. Ridwan berdiri tak jauh di belakangnya, menatap semua itu dengan dada sesak. Namun, tiba-tiba, angin berembus lebih kencang. Pohon-pohon di sekeliling makam mulai bergoyang. Daun-daun kering beterbangan, berputar pelan di atas pusara Aulia. Hawa hangat merambat dari bawah kaki Ridwan. Aroma bunga melati muncul samar. Meski tidak ada satupun pohon melati di sekitar situ. Guntur mendongak, matanya membelalak. "Ridwan, kau lihat itu?" Ridwan menoleh cepat. Di antara kabut yang mulai turun dari langit mendung, muncul bayangan anak kecil berdiri diam tak jauh dari mereka. Sekitar 3 meter jaraknya. Bajunya putih, lusuh, tapi bersih. Wajahnya tenduh, tidak tersenyum, tidak juga menangis, tapi matanya dalam, sangat dalam. "Itu Aulia." Ridwan tak bergerak. Ia hanya menahan napas. Aulia mendekat pelan, tidak bersuara, tidak menimbulkan jejak langkah. Seolah kakinya melayang di atas tanah basah. Ia berhenti di depan Guntur. Anak itu mengangkat tangan kecilnya, ditempelkannya ke pipi ayahnya. Guntur menangis semakin keras. "Ayah datang. Nak, ayah datang." Ridwan hanya bisa menatap. Udara seolah membeku, tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena ada sesuatu yang terasa suci, sakral, mengalir di sekeliling mereka. Seolah waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang pertemuan yang tak pernah terjadi saat hidup. Tapi angin kembali berembus, lebih dingin, lebih kuat. Bayangan Aulia mulai memudar. Kabut menelannya pelan-pelan. Guntur berusaha menggapainya, tapi tangannya hanya menembus udara kosong. Anak itu tersenyum kecil, lalu berbisik suara yang hanya bisa mereka dengar. "Makasih, udah datang." Lalu sosok itu lenyap. Begitu saja, sunyi kembali melingkupi tempat itu. Burung-burung mulai berkicau. Kabut terangkat pelan. Guntur masih terduduk,
Tapi tubuhnya tidak gemetar lagi. Wajahnya masih basah, tapi matanya tak lagi kosong. Ridwan menunduk, membacakan doa, tidak terlalu panjang. Tapi dari dalam hatinya, kalimat-kalimat yang dulu terasa kaku, kini terasa dalam. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di bawah pohon ACM. Mesah, Guntur menyandarkan punggung ke batangnya. Kalau saja aku tahu dari dulu. Ridwan menatap ke arah langit. Kalau kita tahu segalanya dari awal, kita nggak akan belajar apa-apa. Guntur diam sejenak. Ridwan, aku pengen berubah. Aku gak pengen hidup dengan penyesalan lagi. Aku gak tahu gimana caranya. Tapi aku pengen jalanin hidup ini lebih baik. Bukan karena pengen terlihat baik, tapi karena aku merasa akhirnya aku tahu arti kehilangan. Ridwan menepuk pundaknya. Gabung sama saya, Pak. Di komunitas tempat saya bantu, kita antar pasien ke rumah sakit. Kita dengerin cerita mereka. Kita temani orang-orang yang gak punya siapa-siapa. Guntur mengangguk, pandangannya lurus ke depan. Kalau ini caranya Tuhan nyuruh aku bangun dari masa lalu, aku siap. Dan sejak hari itu, dua laki-laki dengan dosa masa lalu yang berbeda memilih jalan yang sama. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menebus. Ridwan duduk di bangku taman kecil dekat Masjid Al-Mubarakah, tempat biasanya komunitas relawan sahabat pasien berkumpul. Matahari belum terlalu tinggi, tapi keringat sudah membasahi pelipisnya. Ia baru selesai mengantar seorang nenek penderita stroke ke puskesmas dan harus menunggu temannya menjemput dengan mobil ambulans. 3 bulan sudah berlalu sejak kejadian di TPU Tanah Kusir. Sejak itu, Guntur ikut aktif bersama Ridwan. Bukan hanya sebagai relawan, tapi juga menjadi semacam teman pengakuan dosa. Mereka sering duduk berdua setelah maghrib, berbagi cerita, saling mengingatkan agar tak kembali jadi orang yang hanya hidup untuk perut dan gengsi. Namun, perubahan itu tidak diterima semua orang. Beberapa rekan lama Ridwan di komunitas ojek online mulai menggunjingkannya. Si Ridwan tuh sekarang so alim, kata Diki, salah satu yang dulu sering narik bareng Ridwan. Gara-gara lihat hantu anak kecil katanya. Sekarang tiba-tiba ngaji, ikut bantu-bantu orang sakit. Padahal dulu paling males kalau dapat penumpang sepi. Tawa teman-teman lain menyambung. Gue sih gak percaya. Paling juga akting doang, biar dikira malaikat. Mana ada orang berubah secepat itu. Omongan itu sampai ke telinga Ridwan, tapi ia hanya tersenyum. Dalam hati, tentu ada sedikit perih. Tapi ia tahu, perubahan bukan untuk dibuktikan, tapi dijalani. Namun, sore itu, batas kesabarannya diuji. Ridwan sedang menunggu antrean donor darah di sebuah acara sosial, ketika seorang driver ojol menghampirinya dengan wajah menantang. Loh, nih, Ridwan. Ridwan menoleh. Iya. Ada apa? Lo dulu ninggalin temen gue di tol. Istri sama anaknya meninggal karena tabrak lari. Lo ingat? Ridwan langsung berdiri. Dadanya seperti ditekan dari dalam. Aku tahu. Dan aku udah minta maaf ke keluarganya. Lo pikir minta maaf cukup? Suara itu naik 1 oktav. Anak kecil. Bro, anak kecil. Lo tahu gak gimana trauma keluarga dia? Lo pikir dengan jadi relawan semua bersih? Ridwan menatap mata lelaki itu dalam, tapi tidak menjawab dengan emosi. Aku gak pernah anggap perbuatan itu bisa dihapus. Gak akan pernah. Aku cuma berusaha bayar dengan cara lain. Dengan bantuin orang lain. Karena gak bisa kembalikan yang udah pergi. Suasana jadi tegang. Orang-orang mulai melihat. Tapi tiba-tiba, Guntur datang dari belakang. Ia langsung berdiri di samping Ridwan. Kamu benar. Maaf gak pernah cukup. Tapi kalau kita larang orang berubah, kita gak beda jauh dari pelaku itu sendiri. Lelaki tadi terdiam. Tatapannya berpindah ke Guntur. Siapa lo? Orang yang lebih berdosa dari dia? Jawab Guntur. Tenang, tapi justru karena itu, aku tahu perubahan itu butuh waktu, butuh luka, butuh penderitaan, tapi harus dimulai. Ridwan menatap Guntur. Ada rasa haru yang tak bisa ia tahan. Lelaki yang dulu hidup dengan mabuk dan kekerasan, kini berdiri membelanya, bukan sebagai teman, tapi sebagai saksi perubahan. Orang yang menyerangnya tadi akhirnya mundur, tidak puas, tapi tak berkata apa-apa lagi. Ridwan duduk kembali, kakinya lemas. Ia mengambil napas panjang. Guntur menepuk bahunya. Lo baik, Wan, bukan karena lo gak punya dosa, tapi karena lo gak nyembunyiin dosa lo hadapin. Sore itu, mereka tak banyak bicara, tapi langit tampak lebih jernih. Malamnya, Ridwan duduk sendiri di kamar kos. Ia membuka kotak kecil berisi surat-surat lama. Di dalamnya, ada catatan kecil yang dulu ia tulis waktu pertama kali sadar telah meninggalkan Sari dan Aulia. Jika aku mati besok, apakah hidupku hari ini cukup untuk menghapus dosa masa lalu? Ia mengangguk pelan. Belum,
tapi ia sedang ke arah itu. Ponselnya berbunyi, pesan dari komunitas. Besok ada pasien anak usia 4 tahun butuh dijemput dari terminal. Gak punya orang tua. Siapa yang bisa bantu? Ridwan langsung menjawab, saya. Dan malam itu, sebelum tidur, ia berdoa pelan. Tuhan, terima kasih masih izinkan aku hidup. Masih izinkan aku mencoba jadi manusia. Pagi itu, Ridwan mengenakan jaket lusuh lamanya. Jaket hijau yang dulu ia pakai saat narik penuh waktu. Bukan karena ia ingin kembali, tapi karena hari itu ia harus menghadiri undangan komunitas ojol yang lama. Sebuah acara ulang tahun kelima komunitas digelar di lapangan parkir sebuah pusat grosir. Guntur sempat bertanya, kamu yakin mau datang? Wan, bukannya mereka yang dulu. Ridwan tersenyum kecil. Aku cuma mau buktikan ke diriku sendiri bahwa aku udah gak sama seperti dulu. Bukan buat mereka, buat diriku, buat Aulia. Guntur tak menahan, hanya berpesan pelan, kalau ada yang nyulut, jangan ikut panas. Dan Ridwan pun berangkat. Lapangan parkir itu ramai. Musik dangdut terdengar dari speaker besar. Spanduk besar bertuliskan Brotherhood 5th Anniversary tergantung di panggung. Kecil, banyak wajah lama di sana. Beberapa melambaikan tangan saat melihat Ridwan datang. Tapi banyak juga yang berpaling. Masih ada yang menganggapnya pengkhianat atau pura-pura suci. Tapi Ridwan tidak datang untuk diakui. Ia hanya berdiri di pinggir, mengamati. Tiba-tiba, Diki mendekat, sama seperti dulu. Senyum sinisnya tidak berubah. Wih, yang sekarang jadi ustaz. Relawan dateng juga ya. Kangen nari? Ridwan hanya tersenyum. Gue gak dateng buat ribut. Dik, gue cuma mau silaturahmi. Tapi gak malu, lo dulu cabut pas masa susah. Sekarang dateng pas rama-rama. Pasti pengen narik lagi. Ya, gue dateng bukan buat cari penumpang. Gue dateng buat damain diri gue sendiri. Diki mendekat lebih rapat. Gue punya tawaran. 1 malam, 1 kerjaan. Lo ikut? Lo gue anggap bagian kita lagi. Duitnya lumayan. Tapi ya, bukan buat relawan. Buat kantung lo sendiri. Ridwan menahan napas. Apa maksud lo? Kita dapat orderan pick up barang elektronik dari gudang. Kosong. Gak tanya asal. Lo bawa motor. Lo ambil. Lo antar. 300.000 cash. Gak pake embel-embel. Itu tawaran lama yang dulu sering ia terima. Kirim barang gelap. Kadang bukan milik sah. Kadang hasil curian. Dulu ia tak peduli. Tapi sekarang, Ridwan menatap Diki lama. Lo sadar gak? Ada anak kecil yang meninggal karena gue ninggalin dia di tol. Dan sekarang lo minta gue balik ke jalan yang sama. Lo kira gue buta? Diki mendengus. Lo udah berubah jadi cemen. Wan, dikit-dikit bawa anak kecil. Bawa Tuhan. Kita ini hidup buat bertahan. Gak semua orang bisa jadi malaikat. Ridwan menatap langit. Biru, tapi panas. Gue gak pengen jadi malaikat. Dik, tapi gue juga gak mau jadi iblis yang nyamar pakai jaket driver. Ia meninggalkan Diki. Suara panggung makin keras. Tapi di kepala Ridwan hanya ada satu suara. Napasnya sendiri. Ia kembali ke rumah, membuka pintu kamar, meletakkan jaket hijau itu, lalu berbaring. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Nomor, tak dikenal. Ia angkat. Mas Ridwan, suara perempuan. Iya. Ini siapa ya? Saya Rina. Saya perawat yang dulu bantu ngurus jenazah Bu Sari dan Aulia. Saya dapat nomor mas dari Mbak Rahma. Saya cuma mau bilang, semalam saya mimpi. Ridwan menahan napas. Mimpi? Iya, Aulia datang. Dia gak ngomong apa-apa, tapi dia senyum. Lalu kasih saya kertas. Isinya cuma 2 kata. Apa? Sudah cukup. Ridwan tidak menjawab. Hanya air mata yang mengalir perlahan. Malamnya, Ridwan menyalakan lampu kecil. Duduk di lantai, membuka dompet, mengambil foto Aulia. Ia cium foto itu, lalu berdoa. Tuhan, kalau ini jalan yang benar, kuatkan aku. Jangan biarkan aku kembali ke jalan yang bikin aku kehilangan segalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Ridwan tidur nyenyak. 1 tahun telah berlalu, banyak hal berubah. Ridwan sekarang bekerja paruh waktu di sebuah yayasan sosial milik mantan pasien yang dulu ia antar ke rumah sakit. Sambil tetap menjadi pengemudi ojek online, ia lebih banyak memilih orderan antar pasien atau lansia. Dan terkadang menolak order meski bayarannya besar. Jika merasa ada yang janggal, reputasinya di komunitas relawan pun tumbuh. Ia dipercaya menjadi koordinator lapangan. Setiap Jumat sore, Ridwan punya rutinitas pribadi. Menaruh seikat bunga di jembatan tol tempat ia dulu meninggalkan Sari dan Aulia. Ia tidak pernah melewatkannya, bukan karena dihantui, tapi karena ingin mengingat bahwa hidup bisa diperbaiki, tapi tidak untuk dilupakan. Guntur pun berubah.
Sekarang ia bekerja sebagai sopir ambulans di panti asuhan tempat anak-anak yatim dirawat. Di tempat itulah, ia bertemu seorang anak laki-laki bernama Rafif. Usia 5 tahun, yatim piatu karena kecelakaan. Guntur menyukai anak itu, entah mengapa, seperti ada ikatan yang tak bisa dijelaskan. Suatu hari, pengasuh panti bertanya padanya, "Pak, Guntur, Anda mau adopsi Rafif?" Guntur tertegun, tapi aku, masa laluku. Justru karena itu, Pak, anak ini gak butuh orang suci. Dia butuh orang yang tahu rasanya kehilangan. Guntur pulang malam itu membawa Rafif kecil dalam pelukannya. Anak itu tak banyak bicara, tapi saat tertidur di pundak Guntur, ada air mata yang jatuh dari mata lelaki tua itu. Dan malam itu, Guntur berdoa untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Tuhan, aku tahu, aku gak pantas. Tapi kalau Engkau masih beri aku kesempatan, biarkan aku menebus semuanya lewat anak ini. Jangan biarkan aku gagal lagi." Beberapa bulan kemudian, Ridwan mendapat surat dikirim ke sekretariat komunitas dari sebuah kantor hukum. Isinya sebuah surat warisan. Ternyata sebelum wafat, Bu Sari menuliskan sebuah wasiat kepada seorang notaris lokal di tempat ia tinggal. Ia tak punya banyak harta, tapi ia menitipkan satu hal. Jika suatu saat Ridwan datang dan benar-benar berubah, tolong berikan dia cincin kawin saya. Saya ingin dia menyimpannya sebagai tanda bahwa saya memaafkan. Ridwan menggenggam kotak kecil itu. Di dalamnya, cincin emas kecil. Ada ukiran nama Sari di dalamnya. Ia menangis di kamarnya sendiri. Tapi kali ini bukan tangis penyesalan, melainkan pelepasan. Setahun kemudian, Ridwan berdiri di depan anak-anak muda dalam sebuah pelatihan driver ojol baru. Ia menjadi pembicara tamu. Ia tidak bicara soal rute terbaik atau cara dapat bonus, tapi tentang satu hal. Jangan pernah abaikan kemanusiaan kalian hanya demi angka. Setiap penumpang itu nyawa. Jangan pernah kalian jeti mesin, jeti manusia, walaupun berat. Salah satu peserta bertanya, "Bang, bener ya, dulu abang pernah ninggalin penumpang di tol, ruangan sunyi?" Ridwan menjawab dengan tenang, "Iya, beberapa." Peserta tampak saling pandang, tapi Ridwan melanjutkan, "Dan karena itu, gue gak akan pernah ninggalin siapapun lagi. Bukan karena takut dihantui, tapi karena gue tahu rasanya kehilangan seseorang karena kebodohan sendiri." Semua hening. Lalu tepuk tangan pelan terdengar dari ujung ruangan. Dari Guntur, ia berdiri sambil menggendong Rafif yang sudah tertidur. "Lanjutkan, Wan," katanya pelan, "biar makin banyak yang gak salah jalan." Ridwan tersenyum. Malamnya, ia duduk di kamar, menyalakan lampu kecil, membuka ponsel, melihat foto Aulia yang dulu sempat ia simpan diam-diam, hasil kiriman dari Rahma. Dan seperti biasa, ia berdoa, "Tuhan, aku gak minta kaya, gak minta dikenal. Aku cuma minta satu. Biar aku bisa terus hidup sebagai manusia. Sampai akhir." Lampu padam, sunyi. Tapi di sudut jendela, angin berembus pelan. Dan jika kau jeli, kau bisa melihat siluet tangan kecil di spion motor Ridwan. Bukan lagi untuk menghantui, tapi untuk menjaga.